Ini adalah cerita kami di bulan Juli lalu di Pulau Lombok. Perjalanan singkat yang sayang untuk dilewatkan, menuju bukit yang cukup dekat yang ramah untuk pendaki. Sebelum kami memulai perjalanan pendakian ke Gunung Rinjani, saya, Bang Anca, Yuni, dan Sima memutuskan untuk melakukan pemanasan dengan trekking singkat ke Savana dan Daun di Sembalun, agar meminimalisir risiko yang terjadi saat pendakian nanti. Jadi gimana, Bang? Hasil belanja? Yang penting yakin. Jadi Bang Anca, jadi menurut Bang Anca bagaimana tentang Pulau Lombok, khususnya Desa Sembalun? Satu kata, sangat indah. Sangat indah ya. Jadi hari ini kita kemana ini, Bang? Kita mau pemanasan dulu ke Savana dan Daun. Savana dan Daun. Menginap semalam, Camping santai. santai, besok turun, balik lagi ke Ya, perjalanan akan kita mulai setelah sholat Jumat. sholat Jumat. Karena saat ini hari Jumat dan jalur pendakian Savana dan Daun dibuka setelah sholat Jumat, kami putuskan untuk menunggu saja di sekitaran pos registrasi, menikmati sejuknya hutan bambu bersama angin yang menemani. Setelah itu, mulai mendaftarkan diri. Oke, ayo kita burung. Setelah kita registrasi, akhirnya kita lanjutkan perjalanan menuju Savana dan Daun. Yang penting yakin, kita santai saja. Katanya durasi perjalanannya sekitar sejam lah paling lama katanya. Nggak tahu. Mantap. Setelah registrasi, juga memperhatikan petunjuk dan arahan yang ada di sekitar sini, kami putuskan untuk mulai melangkah pergi menuju Savana dan Daun untuk menghabiskan waktu hari ini. Ternyata, awal medan jalur pendakian tidak seperti yang kami duga. Jalur tanjakan yang curam di awal perjalanan menggertak kami tak pernah diam. Savana dan Daun, bukit di sekitar Sembalun yang saat ini membuat kami kagum. Jalurnya tanpa banyak basa-basi, langsung memanaskan kaki. Yang penting kita yakin, santai saja. View-nya dari sini enak dilihat. Desa Sembalun. Ingin selalu kembali ke sini. Sama seperti dusun Karangan. Setiap dusun mempunyai cerita dan keindahannya masing-masing. Mantap. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya kami tiba di persimpangan jalur pendakian. Jika berjalan lurus akan mengantarkan kami tiba di puncak dan Daun, sedangkan mengambil rute kanan akan membawa kami menuju campsite Savana dan Daun.
Gimana Bang? Mantap. Pemanasan untuk Rinjani Bang? Pemanasan. Mantap. Setelah mengambil rute kanan, perlahan jalur pendakian mulai landai memanjakan kaki. Membuat senyum di wajah mulai kembali, tapi matahari di kepala masih panas menyinari. Setelah tadi kita trekking dengan tanjakan yang cukup asik, sekarang kita jalurnya mulai landai bersahabat. Makanya dibilang bukit keluarga. Santai enak. Katanya dari sini sekitar 20 menitan lah sampai savana dan daun. Nanti kita lihat saja. Mengancar dengan teman-teman yang lain sudah di depan. Jadi nanti kita nyusul. Yang penting yakin. Segala sesuatu di hidup ini memiliki konsekuensinya masing-masing. Salah satunya saat berkunjung ke savana dan daun di Kemarau Panjang akan terhindar dari cuaca buruk yang tidak diharapkan. Tapi mentari panas bersama debu yang berterbangan akan kamu dapatkan. Mulai dari sini, medan jalur pendakian mulai turun perlahan hingga berakhir di tempat tujuan. Dengan vegetasi yang cukup terbuka ditemani oleh bukit dan savana, bisa dikata ini adalah serpihan surga kecil yang jatuh ke dunia. Akhirnya kita sampai di savana dan daun. Nah, itu ada sebuah gazebo di sana. Nanti kita cek lagi. Tapi kita santai sedikit, kita buka tenda, camping-camping, nikmati hidup. Karena hidup adalah sebuah perjalanan dan perjalanan harus kita nikmati. Karena kalau kita keluhkan sama saja bohong, kan? Yang penting yakin. Setelah berjalan cukup jauh di tengah mentari yang masih di atas kepala, akhirnya kami tiba juga di tujuan perjalanan hari ini, savana dan daun. Tanpa membuang banyak waktu, kami putuskan untuk mendirikan tenda di kawasan sekitar hutan dekat sumber air. Menghindari panas mentari yang menyengat esok hari, kemudian mempersiapkan makan malam bersama sebelum gelap datang hari ini. Sisian tur aja. Sisian tur aja. Saya naik. Kayak apa ya? Kita kan nggak bawa sama sekali, kita cuma bawa supermi 6 bungkus, nggak bawa beras sama sekali. Jadi supermi 6 bungkus, telur kayaknya 2 butir. Setelah itu kita naik nggak bawa persiapan kayak air apa sama sekali karena kelupaan beli air di bawah. Kita gimana caranya kita minum? Ada kayak air genangan batu, itu yang kita minum, kita kasih begini sambil teman itu yang bawa kantong plastik, dia bilang kita bawa air ya, bungkus pakai kantong plastik, siapa tahu nggak ada mata air kan. Nah, ternyata ada mata air sebelah kanan. Setelah 5 menit kemudian, setelah lewat dari mata air, ada yang senter dari atas kan cuma bertiga, nggak ada sama sekali pendaki. Kami lihat
Kira-kira sudah bisa lah ya, dia senter begini kedip-kedip kan. Kayak bersyukur ada pendaki di atas. Alhamdulillah ada pendaki. Nah, di senter nah, pas kita naik di tempat yang tadi yang ada pendaki, nggak ada sama sekali orang bang, sama sekali orang. Begitu kami mau turun nggak ada bang. Ya nggak ada sama sekali, nggak ada orang turun, nggak ada sama sekali. Begitu kita mau ke sana kan bang, tiba-tiba ada suara lonceng sapi. Nah, itu makin jelas, teng teng teng. Saya cari di mana ini sapi, di mana? Cing sampai begini, kanca. Ini kita kayak di sini saja ya. Saya tahu, oh cing ini sudah dengar. Teng teng teng, bunyi betul-betul, dan semakin jelas bang. Sambil kami masak, sambil buka tenda itu, lonceng sapi semakin dekat. Saya sambil masak itu sambil kayak tegang sekali, buka tenda apa. Akhirnya kami di situ. Nah, nanti besok paginya baru orang naik. Karena kan yang sesian itu ramai bang, nanti di hari Sabtu malam Minggu. Kami kan hari Jumat. Pada saat kita mau turun mereka baru naik. Jadi saya tanya, ada orang di atas enggak? Memang tidak ada orang. Oh ya Allah, apa ini yang senter? Jelas, senter pendaki jelas sekali. Dia dikasih begini. Ini bukan senter warna merah bang, senter putih. Saya naik, saya kaget, mana ini pendakian tadi? Ya, langsung saya dengar dulu suara lonceng sapi. Ya Allah. Semua ada hikmahnya bang. Apa? Semua ada hikmahnya. Hikmahnya apa bang? Nah, kalau abang naik ke atas pasti terjadi sesuatu. Pasti. Makanya kayak seperti langsung cing dia bilang begini. Kancak nih, mending kita nge-camp di sini. Cing yang paling takut memang. Jadi saya tahu, oh dia sudah takut sekali kan. Ini teman yang satu yang orang Mamuju kan dia nggak dengar. Kenapa di sini? Ini kan belum puncak. Dia bilang belum dekat puncak. Jadi saya di sesian bang nggak dapat puncak. Karena cing nggak mau. Dia bilang saya nggak mau. Pokoknya saya di sini. Saya tahu, oh dia takut. Saya dengar jelas. Lonceng sapi itu kayak sapi memang, padahal nggak ada sama sekali sapi. Sampai saya pagi itu nggak ada sapi sama sekali. Untung saya nggak naik. Setelah menghabiskan malam dalam ketegangan, pagi ini mentari bersinar dengan perlahan, meninggalkan kabut tipis bersama indahnya puncak Gunung Rinjani yang menawan. Gimana bang? Savana dan daun? Lumayan ya. Habis ini kemana bang? Habis ini kita turun balik ke RTC, terus surat sehat dulu, sekalian beli logistik juga, persiapan untuk besok kita nanjak Rinjani. Yang penting yakin. Bagi kamu yang tertarik dengan konten angkasa dan hutan, bisa mensupport kami dengan subscribe dan share channel ini, agar kami terus berbagi informasi pendakian dan perjalanan setiap minggunya. Salam Lestari!